Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan Pak Toce Ahmad. Sahabat, kali ini saya berada di Dusun Telogosari, sahabat. Di Dusun Telogosari, dan saya sangat terkejut di wilayah yang satu ini ada usaha baru, yaitu usaha untuk menanam budidaya bentul, sahabat. Nah, nanti kita akan lebih jelas, lebih detail bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara pemasarannya, dan bagaimana cara perawatannya. Nanti kita akan ngobrol sama Mas Miran namanya ya. Untuk itu ikuti terus ya. Kali ini kita akan melihat cara detail adanya penanaman bentul. Nah ini sahabat ya, saya sudah berada di Dusun Telogosari dan kebetulan saya ketemu sama Mas Miran ini yang punya usaha untuk menanam bentul. Nah ini beliaunya masih, loh Mas, selamat siang Mas. Selamat siang. Wah, lagi apa ini Mas? Ini lagi project-project tanaman saya yang perlu dipantau seperti ini perkembangan buahnya ke depannya. Iya, Mas, ini kalau saya lihat ini tanaman ini masih langka saya kira ya. Karena sepengetahuan saya ini kan bentul ya, Iya. tapi warnanya kok beda. Ini bentul apa namanya Mas? Ini bentul ini ada 3 jenis sebenarnya. Ada yang namanya bentul atau talas pratama 1, pratama 2, dan pratama 3. Oh, jadi gitu ya. kalau masalah perkembangannya itu hampir sama, cuman yang membedakan itu batang dan daunnya. Kalau bentul-bentul yang biasa dulu seperti apa Mas? Kalau dulu pada umumnya yang dibilang mbah-mbah kita itu bentul lokal, yang bentuk daunnya itu sangat beda banget. Itu dalam perkembangannya masih kurang, makanya kita kembangkan untuk wilayah kita di sini, memperkenalkan bentul pratama atau talas pratama. Ini talas pratama Mas ya? Yang asal muasalnya yang pada umumnya itu dibilang talas Bogor. Tapi ya kok ini Mas, ini kok tinggi banget ini ya? Nah ini Ketinggiannya berapa ini Mas? ini kurang lebih ada sekitar 3 meter ini. 3 meter ya, juga heran ya. Memang ada sih teman-teman yang sampai tingginya itu mencapai 3,5 meter, 4 meter ada. Semuanya tergantung dari cara penanaman awal, terutama dari tanahnya. Itu yang paling utama. Iya. Dan ini luas Mas ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Kurang lebih untuk yang kita tanam ini kurang lebih hampir 1 hektar. Hampir 1 hektar ini Mas ya. Ini di satu tempat ya? Ya, Tempat yang lain juga ada ini ya? ada. Kebetulan di sebelah utara ini di wilayah apa namanya? Ini perkebunan atau ini. Ini lagi program penanaman seluas 15 hektar yang sudah tertanam. Yang sudah tertanam ya di berbagai tempat Mas ya? Satu lingkup. Satu lingkup. Satu wilayah. Nah, ini kebetulan yang ini yang Ya ini warnanya kok beda nih Mas? Ini yang namanya pratama 3 ini. Memang ini coba memang saya campur. Yang ini pratama 3, ini pratama 1, dan yang warna hijau ini pratama 2. Oh. Jadi sangat beragam ya? Beragam. Tapi kalau kita lihat dari hasilnya itu juga yang paling bagus yang mana nanti Mas? Kalau untuk perkembangan lebih besarnya itu antara pratama 1 dan pratama 2. Oh, gitu dan ya. untuk enak itu yang pratama 2. Terus pratama 3 itu lebih enak lagi, cuman dalam hal pembuahan itu agak lebih lambat. Oh iya. Coba mari kita mungkin ke sana Mas ya. Monggo. Yang agak pendek mungkin ada ya. Ini kebetulan kami baru menanam umur 1 bulan belum ada. 1 bulan belum ada ini ya. Nah ini sahabat ya. Jadi Mas Miran ini menanamnya cukup luas ya. Tadi mengatakan 15 hektar. Loh ini yang kecil-kecil ini Mas ya? Nah ini baru umur 1 bulanan. Oh yang kecil ini ya? Yang kecil ini baru 1 bulan. Yang di sana itu ujung itu kurang lebih sekitar 2 bulan, 2 bulan setengah. Dan yang ini, iya Mas. Nah ini cukup banyak juga sahabat ya. Jadi yang ditanam itu beragam. Tadi ada 3 ya. Pratama 1, pratama 2, dan pratama 3. Dan yang ini, Nah ini baru umur
3 bulan setengah. 13,5 ini 3 ya? bulan setengah. Kalau yang selatan tadi umur 4 bulan setengah. Dan kalau kita lihat ini sangat subur Mas. Ini apa juga membutuhkan pupuk juga ini Mas? Sebenarnya sederhana. Ini kebetulan tanaman kami ini berusaha tidak memakai pupuk apa-apa, cukup memakai pupuk daun-daunan saja. Apalagi kebetulan kemarin kan lahan kami kan ada ini pisang-pisang yang harus saya reparasi, makanya terus beralih ke bentul ini. Bentul ini ya. Makanya di situ kan ada sisa-sisa pisang yang masih kita sisakan. Jadi selama ini dalam penerapannya dalam Mas Miran penanaman talas ini ya, ini berarti tidak memakai pupuk Mas ya? Sementara waktu memang kita sengaja tidak memakai pupuk apapun. Tapi hasilnya luar biasa ini sahabat. Ya, wah ini sahabat ya. Jadi ini yang di depan kita ini tanaman dari Mas Miran ya. Tadi beliau mengatakan 15 hektar untuk tahap awal. Nah ini belum memakai pupuk sahabat ya. Jadi masih alami. Dan kalau kita lihat itu nanti kalau hasilnya normal tuh kira-kira dalam satu batangnya tuh kalau normal tuh berapa kilo ya Mas ya? Besarnya tuh Mas. Selama ini yang kita memakai pupuk semacam pupuk MPK, terus kadang kita bantu dengan pupuk kandang, itu kami pernah dalam satu batang itu variasi ya. Tapi rata-rata itu mulai dari 1,5 itu paling kecil sampai 3 kilo. 3 kilo maksimal ya. Bahkan ada yang berusaha kita mencoba dari umur 0 sampai 8 bulan menginjak 9 itu pernah kita mencapai sampai 8 kilo. Itu satu batang. Luar biasa ini ya. Luar biasa sahabat. Dan lebih bagusnya lagi kalau kita menanam di perkampungan itu aman dari hama-hama ulat atau urat di dalam tanah itu, karena dari ayam-ayam itu bisa membantu untuk menghilangkan membantu kami untuk membasmi daripada hama urat yang di dalam tanah itu. Di situ makanya kalau kita menanam seperti ini di kampung itu jangan khawatir, atau ada ayam itu jangan dibiarkan saja, mendingan kita biarkan untuk membantu menghilangkan urat-urat tanah dalam itu. Oh gitu Mas ya. Jadi malah dibiarkan Mas ya? Biarkan nggak apa-apa. Itu nanti kalau seandainya kita nanti kita ngalahin nguruk lagi, yang penting hama di dalam tanah itu kan sudah dihilangkan oleh si ayam tadi ya. Nah, itu membantu. Iya. Mas kalau mungkin dari sahabat-sahabat tuh ingin menanam ya, itu bisa pesan ke Mas Miran ya? Bisa. Lewat HP-nya berapa Mas? Coba Mas. 085 33 120 6798. Ya, ini sahabat ya. Jadi Mas Miran ini memang sengaja ya sebagai paling awal ya di dusun ini. Dan tadi beliau mengatakan bahwa itu ada 3 jenis. Dan kalau boleh tahu dulu ini bibitnya dari mana ini Mas ya? Dulu kita pesan awal pertama kali itu di kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, masih mahal. Mahal Mas masih ya? Mahal. Kita belanja dulu 4 tahun yang lalu satu bibit dihargai 3.500. Satu bibit ya? Satu bibit waktu itu. Kalau sekarang karena sudah membudidaya di wilayah Banyuwangi yang harganya pun juga sangat terjangkau sekarang. Dan jenis tanaman ini kita hanya beli bibit itu cuma 1 kali saja, untuk selanjutnya tidak beli bibit lagi sudah. Oh gitu Mas ya, karena tunas ya? Ini Iya. salah satu ini sahabat. kita tanam, jadi 1 kali ada bibit-bibit yang siap kita kembangkan, jadi kita nggak perlu bingung lagi untuk pembibitan. Jadi bisa dibilang mati 1 tumbuh 1.000 ya. Itu istilahnya. Iya. Dan kalau kita lihat talas itu dengan tingkat kesuburan tanah malah bagus Mas ya? Bagus, malah bagus. Cuman kadang-kadang orang itu kan berpikir menanamnya kan begitu saja. Ternyata setelah saya praktekkan sendiri, waktu penanaman awal itu lebih baik di tanah itu digemburkan terlebih dahulu. Jadi gitu ya Mas ya. Perkembangan tanaman ini tergantung dari kegemburan tanah. Kalau tanah sudah gembur, perkembangan akar kan lebih cepat. Daripada kita itu ya bisa saja menanam seperti lahan seperti ini bisa, tapi kan perkembangannya kurang. Gitu loh. Jadi akar muda itu membuka tanah yang
gembur terlebih dahulu. Mas, yang terakhir mungkin ada pesan dan kesan untuk sahabat-sahabat semua dalam budidaya talas, Mas. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat semua mungkin berminat begitu. Oke, ya. Gini, sahabat tani, berhubung kami itu sebagai ya termasuk diajak punya mitra-mitra yang lumayan, kami termasuk di daerah Trogosari ini kita kembangkan, kita kenalkan ke masyarakat luas supaya membudidayakan tanaman ini. Yang pertama, keuntungan kita pertama, kita itu selain kita ada pasar bangsa pasarnya sendiri, kalau kita konsumsi sendiri seperti hanya kita menanam singkong, jadi nggak khawatir pembuangannya kemana. Masalahnya apa? Pembuangan ini hanya kita buang ke pasar-pasar yang terdekat di daerah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikonsumsi untuk jajanan apapun itu bisa. Tidak hanya direbus saja atau dikukus saja, tapi untuk jajanan yang lain itu banyak sekali manfaatnya. Oke. Nah, jadi kita berusaha memperkenalkan tanaman ini, tidak hanya ngomongan nanti kemana larinya pasarnya. Kebetulan kami sendiri sebagai penampung dan penerima bentul ini yang insya Allah selama ini seluruh Banyuwangi kebetulan kami sendiri yang nampung. Gitu ya, paling awal nih Mas ya. Karena kami termasuk mulai tahun 2020 mulai berjalan. Iya. Sebenarnya 2019 tapi masih belum memasyarakat karena bibitnya mahal itu. Oke. Mulai dari 2020 kita kembangkan, alhamdulillah untuk di wilayah Banyuwangi kemungkinan besar dengan petani-petani yang lain, kemitraan kami itu kurang lebih kalau 100 hektar insya Allah mungkin ada ya yang menyebar di seluruh Banyuwangi. Oke. Terima kasih Mas Miran ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sahabat ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Miran ya. Beliau itu selaku orang yang paling awal ya untuk membudidayakan adanya talas. Dan sahabat-sahabat tadi sudah bisa mendengar atau melihat apa yang disampaikan beliau. Dan tadi juga beliau sudah memberikan nomor telepon barangkali dari sahabat-sahabat semua ingin budidaya talas. Jadi ini sahabat, jadi memang tinggi banget. Nah, ini saya juga akan kembali ke rumah beliaunya. Sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Tadi kita ngobrol sama Mas Miran dalam hal untuk budidaya tanam talas. Bila mana ada suatu kata yang tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.